Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Tujuh sebut vaksinasi virus corona tak seharusnya dipaksakan kepada pemain. Kasus COVID-19 yang terus melonjak di Britania Raya termasuknya Inggris membuat banyak klub sepak bola khawatir akan kesehatan para pemainnya. Tak hanya itu, vaksin kepada para sepak bola juga menjadi polemik belakangan ini karena setiap klub punya opini yang berbeda-beda soal hal tersebut. Pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel angkat suara soal vaksinasi kepada pemain di tengah merebaknya kembali kasus corona. Menurut pelatih asal Jerman tersebut, vaksinasi bukan sesuatu yang harus dipaksakan untuk dilakukan para pemain. Situasi ini memang menimbulkan masalah, namun saya pikir tidak semua pemain yang belum divaksin terinfeksi oleh virus. Kami juga punya pemain yang sudah divaksin dan malah positif kena virus, ucap dari Thomas Tuchel. Sergio Ramos 2 kali main 1 kartu merah. Sejak didatangkan dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas yang lalu, Sergio Ramos belum terlalu sering mentas bersama PSG. Sergio Ramos baru melakoni debutnya di Liga Prancis pada tanggal 20 November yang lalu. Kala itu Ramos tampil sejak awal saat PSG bertamu ke markas Saint-Etienne. Setelahnya Ramos baru menjalani laga keduanya di Liga Prancis melawan Lorient. Pemain berusia 35 tahun tersebut masuk di awal babak kedua menggantikan Nuno Mendes. Menariknya, baru 2 kali tampil di Liga Prancis, Sergio Ramos sudah mendapatkan kartu merah. Pemain yang pernah membela Sevilla tersebut mendapatkan kartu merah saat PSG jumpa dengan Lorient. Ramos mendapatkan kartu kuning 2 kali pada laga tersebut. Pertama, kartu kuning didapatkan usai melanggar Enzo Levy di menit ke-81. Cuma berselang 4 menit, Sergio Ramos mendapatkan kartu kuning kedua usai melanggar Terry Moffi yang tengah melakukan serangan balik. Dan itu merupakan kartu merah ke-27 Sergio Ramos di sepanjang karirnya. Karim Benzema sebut Real Madrid tim yang hebat. Real Madrid mempertegas keunggulan mereka di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol usai meraih kemenangan 1-2 atas Atletico Bilbao dalam lanjutan La Liga Spanyol pada Kamis dini hari. Ketika gol dari kedua tim diciptakan di 10 menit pertama pertandingan saat Karim Benzema membuka skor di menit yang keempat dan menit ke-7 bagi sang tamu. Sementara tuan rumah hanya berhasil memperkecil skor melalui tembakan dari Ozan dari luar kotak penalti di menit yang ke-10. Pasca pertandingan Benzema berkomentar, "Saya suka sepak bola seperti ini di stadion seperti ini. Itu membuat saya merasa sangat senang. Tetapi saya bahkan lebih senang dan bangga dengan kemenangan pada hari ini. Itu adalah pertandingan yang bagus melawan rival yang sangat kuat. Kami kebobolan sekali tetapi kami mencetakkan 2 gol. Kami menderita tetapi itulah yang dilakukan oleh tim hebat." Atletico alami 3 kekalahan beruntun pada ajang Liga Spanyol. Atletico Madrid belum keluar dari periode negatif di pentas La Liga Spanyol musim ini. Terakhir Atletico Madrid menyerah 1-2 dari tuan rumah Granada di Estadio Nuevo Los Carmenes. Atletico Madrid sempat unggul cepat. Joao Felix membawa tim tamu memimpin 1-0 di menit yang kedua. Granada kemudian membalas di menit yang ke-17 lewat gol dari Darwin Machis. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Tuan rumah kemudian membalikkan keadaan di babak yang kedua. Jorge Molina mengubah skor menjadi 2-1 dan bertahan hingga laga bubar. Hasil ini memperpanjang catatan buruk skuad asuhan dari Diego Simeone. Belakangan ini Los Rojiblancos mengalami 3 kekalahan secara beruntun di pentas La Liga Spanyol. Itu membuat Koki dan kawan-kawan berada di posisi kelima klasemen sementara dan mereka mengantongi 29 poin dari total 18 pertandingan. Sementara bagi Granada, mereka naik ke posisi ke-12 dengan koleksi 22 poin. Barcelona tolak kepulangan mantan pemainnya. Alex Moriba bergabung dengan RB Leipzig pada akhir bulan Agustus yang lalu. Kepergiannya membuat Barcelona bisa meraup uang sebesar 16 juta euro, ditambah bonus 6 juta euro, dan hak 10% dari hasil penjualannya di masa mendatang. RB Leipzig terkenal sebagai klub yang ramah buat pemain muda, tetapi tidak buat Alex Moriba.
Pemain berusia 18 tahun tersebut cuma mencatatkan penampilan selama kurang lebih 100 menit yang kebanyakan dilakoni sebagai pemain pengganti. Basah menjadi kendala utamanya. Alhasil Moriba tak mampu menstabilkan posisinya di skuad inti. Situasi tersebut membuat dirinya berpikir untuk kembali ke Barcelona. Sedihnya Barcelona sudah tidak tertarik untuk menampung Alex Moriba lagi. El Nacional melaporkan bahwa sang presiden yakni Joan Laporta menutup pintu kepulangan dan mencap Moriba sebagai seorang pengkhianat. Anthony Martial selangkah lagi bergabung dengan Sevilla. Beberapa saat yang lalu, akhir Martial terang-terangan mengatakan bahwa sang striker ingin pergi dari Manchester United. Ia butuh jam bermain secara reguler dan ia tidak mendapatkan itu di Manchester United. Dan kini menurut laporan dari El Chinguereto, Martial sedikit lagi akan pergi dari Old Trafford. Ia dilaporkan akan pindah ke Spanyol dan bergabung dengan Sevilla. Menurut laporan tersebut, Sevilla belakangan ini intens berkomunikasi dengan agen Martial. Mereka sangat tertarik untuk memboyong sang striker ke Andalusia. Ini disebabkan stok penyerang Sevilla sangatlah terbatas, sehingga mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Pihak Martial dilaporkan terkesan dengan tawaran yang diberikan oleh Sevilla, sehingga Martial sudah sepakat secara verbal untuk bergabung dengan Sevilla. Sevilla saat ini sudah mulai melakukan pembicaraan dengan kubu Manchester United. Sevilla dilaporkan ingin meminjam Martial selama 6 bulan mendatang, dan di akhir masa peminjamannya ada klausul pembelian permanen untuk sang striker. Manchester United berniat datangkan Julian Alvarez. Manchester United memang digosipkan ingin berburu striker yang baru di tahun 2022 nanti. Tim berjuluk Sitar Merah itu membutuhkan pemain yang bisa menjadi penerus bagi Edinson Cavani. Beberapa hari terakhir, United ramai dikaitkan dengan Julian Alvarez. Striker milik River Plate tersebut dirumorkan menjadi target transfer Manchester United di bulan Januari nanti. Fabrizio Romano membenarkan rumor tersebut. Ia menyebutkan bahwa Sitar Merah memang tertarik untuk memboyong sang striker. Menurut Fabrizio Romano, beberapa bulan terakhir ada pemandu bakat Manchester United yang intens untuk menonton pertandingan dari River Plate. Sang pemandu bakat dilaporkan fokus untuk mengamati Alvarez karena Sitar Merah dilaporkan membutuhkan data yang komprehensif terkait dari sang striker tersebut. Ini diketahui agar mereka tidak salah pilih untuk melakukan perekrutan pemain. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa merekrut Alvarez. Sang striker dikabarkan punya klausul rilis sebesar 25 juta euro saja, dan angka ini tergolong cukup murah untuk pemain sekaliber Alvarez. Barcelona siapkan tawaran perdana untuk Dani Olmo. 2 musim terakhir nama Olmo tengah naik daun di Jerman. Sang playmaker tampil impresif semenjak bergabung dengan RB Leipzig. Apiknya performa pemain timnas Spanyol itu menarik perhatian bagi Barcelona di musim panas kemarin. Namun karena 1-2 hal, Barcelona gagal mendapatkan jasa dari sang playmaker. Kini dilansir dari El Nacional, Barcelona masih belum menyerah untuk mendatangkan Dani Olmo. Mereka dilaporkan akan segera mengajukan tawaran yang baru untuk sang playmaker tersebut. Xavi menilai saat ini timnya tidak memiliki playmaker seperti Dani Olmo. Padahal Xavi membutuhkan pemain dengan karakteristik Olmo agar taktiknya berjalan sesuai rencana. Itulah mengapa Xavi meminta Barcelona untuk mencoba mengamankan jasa dari sang pemain di bursa transfer musim dingin ini. Barcelona dilaporkan mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro kepada RB Leipzig, dan mereka berharap tawaran ini bisa diterima oleh klub Bundesliga Jerman tersebut. AC Milan berhasil libas Empoli. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti saat menghadapi Empoli pada lanjutan Serie A Italia. Pasukan dari Stefano Pioli berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 4-2. 4 gol AC Milan dicetakkan oleh Frankesi di menit ke-12 dan juga 42. Sedangkan 2 gol lainnya dicetakkan oleh Florenzi di menit ke-63 dan Theo Hernandez di menit ke-69. Hasil ini membuat AC Milan masih tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 42 poin atau tertinggal 4 poin dari Inter Milan yang di hari yang sama berhasil menang 1-0 atas Torino. Sementara AS Roma harus bermain imbang 1-1 saat menjamu Sampdoria, dan hasil tersebut membuat AS Roma kini tertahan di peringkat 6 dengan koleksi 32 poin.
Arsenal jumpa Liverpool di semifinal Carabao Cup. Arsenal lolos ke semifinal usai menang dengan skor telak saat berjumpa dengan Sunderland pada babak sebelumnya. Bermain di Emirates Stadium, klub berjuluk The Gunners tersebut berhasil mengalahkan Sunderland dengan skor 5-1. Pada babak semifinal, Arsenal harus berjumpa dengan Liverpool. Pasukan jargon klub tersebut lolos ke semifinal usai menang atas Leicester City lewat perjuangan hingga babak adu penalti. Duel alat yang terjadi di Anfield Stadium tersebut awalnya menghasilkan skor imbang 3-3 selama 90 menit. Laga kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti dan Liverpool menang dengan skor 5-4. Kemenangan ini pun mengantarkan Liverpool ke putaran berikutnya. Selain Arsenal dan Liverpool, ada Chelsea dan juga Tottenham yang juga lolos ke babak semifinal Carabao Cup. The Blues yang dilanda krisis pemain lolos usai mengalahkan Brentford dengan skor akhir 2-0. Hasilnya The Blues akan bertemu dengan Tottenham di babak semifinal Carabao Cup. Jadwal semifinal sendiri bakal dilaksanakan 2 leg. Leg pertama akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 dan leg kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Januari. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.